Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, saya absen dulu ya anak-anak. Ibnu Farroji hadir. Troy Ahmad Raihan hadir. Oke. Hadir semua ya anak-anak. Ya benar. Oke. Ini kelas berapa ya anak-anak? Oke benar, kelas 6. Kita akan mempelajari apa anak-anak? Oh ya, sebelumnya kita di kelas 6 ini akan mempelajari di semester 1 tema 1 dan subtema 1 ya anak-anak. Oke, ada yang tahu nama Bapak? Wah benar, nama saya Bapak Abri Trianto, NPM 006. Ada yang tahu tempat tinggal saya? Nah ini tempat tinggal saya yaitu Cepokosari, Cepokojajar, RT 6, Siti Mulyo, Piungan, Bantul. Ada yang tahu anak-anak? Oh nggak ada yang tahu. Oke, jadinya rumah Bapak itu ada di Kelurahan Siti Mulyo ya anak-anak. Oke benar. Oke, setelah itu saya Bapak bacakan tujuan pembelajarannya anak-anak. Yang pertama, membaca teks tentang perkembangbiakan jagung. Siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangan generatif melalui gambar yang dibuat dan dimanfaatkan dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaat dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografinya dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara berkaitan kondisi geografis dengan benar. Oke, sebelumnya yang pertama kita akan mempelajari tentang menyimpulkan bacaan. Oke, di sini Bapak sudah menyediakan soal nomor 1, latihan soal nomor 1 yaitu penyimpulan bacaan. Oke, mulai pelajaran pada pagi hari ini Bapak akan membuat kelompok satu meja per orang. Oke, jadinya nanti satu meja itu menjadi kelompok untuk membahas nanti jika ada rangkuman atau hal yang akan disampaikan terkait yang sudah anak-anak pahami. Oke, yang pertama ini yang pertama tolong dengarkan ya anak-anak. Simpulkan bacaan ini. Salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatan juga termasuk mudah. Jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Dan jadi kesimpulannya yang saya Bapak contohkan dulu, kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Jadi anak-anak, cara mencari kesimpulan biasanya ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain ya anak-anak. Oke, yang kedua, Bapak akan menyajikan soal untuk anak-anak diskusi dengan teman semeja. Nah, ini untuk soal kedua, saya Bapak bacakan. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah.
Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Oke anak-anak, diskusikan sama teman semeja untuk mencari kesimpulan ini. Saya bakal tunggu 5 menit. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Semua jawaban sudah benar, sudah bagus. Jadi Bapak lagi simpulkan ya anak-anak. Kalimat utama paragraf di atas terletak di kalimat pertama, yakni acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Oke anak-anak. Sementara itu, kalimat simpulan berada di akhir paragraf, yakni akibat banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Kata simpulan dapat dibentuk dari penggabungan dua kalimat tersebut. Oke. Simpulan paragraf di atas adalah jadinya kesimpulannya yaitu kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Oke, tepuk tangan buat kita. Ya, baik anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini dilanjutkan dengan pelajaran IPS. Ada yang tahu kepanjangan dari IPS? Oke, ilmu pengetahuan sosial ya anak-anak. Yaitu kita akan membahas tentang kondisi sosial budaya di dua negara ASEAN. ASEAN itu berarti Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar gitu ya anak-anak. Oke. Baik anak-anak, diskusikan kepada teman sebangku anak-anak terkait kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik di dua negara ASEAN yaitu Indonesia dan Malaysia anak-anak. Oke, Bapak tunggu 5 menit ya anak-anak. Baik, pelajarannya anak-anak sudah paham, terus jawabannya udah mendekati benar ya. Terus Bapak akan bacakan tentang jawabannya terkait kondisi sosial budaya, ekonomi, politik di negara ASEAN yaitu Indonesia dan Malaysia. Yang pertama Indonesia. Di sosial budaya, tari yang berbeda-beda berdasarkan masing-masing aspek memiliki pantun dan grindam. Yang kedua ekonomi. Di Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopiah, dan rempah-rempah lainnya. Untuk politiknya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke, setelah itu kita akan belajar tentang di Malaysia. Dengan sosial budayanya, tarian ulek, Malayang, dan tari Anjapin. Di negara Malaysia perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah, sumber daya alam yang menjadi andalan Malaysia yaitu karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang perdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Untuk politiknya, sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia yaitu sistem parlementer. Oke anak-anak. Jadi itu yang kita pelajari dari kondisi geografi di dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Setelah itu kita akan belajar tentang IPA. Ada yang tahu kepanjangan IPA? Ya benar, ilmu pengetahuan alam. Untuk itu
kita akan belajar tentang definisi perkembangan biakan generatif pada tumbuhan. Saya bacakan dulu. Definisi perkembangan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan atau persarian. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putih yang mengandung sel kelamin betina. Untuk itu, perkembangan generatif sendiri memiliki banyak manfaat seperti yang pertama, mempunyai sistem akar yang kuat, menyebabkan lebih jauh jangkauannya, menghasilkan variasi baru, menghasilkan buah tanpa adanya biji, memiliki kemampuan adaptasi tinggi. Untuk contohnya, Bapak akan memberikan gambar kepada anak-anak tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadinya ini gambarnya untuk perkembangan generatif. Ya, bisa. Oke. Setelah itu kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada hewan. Bapak bacakan perkembangan biakan generatif, yaitu proses terjadinya perkawinan dengan bertemunya sperma, sel kelamin jantan, dan ovum, sel kelamin betinanya. Melalui proses perkawinan inilah nantinya akan terciptakan individu baru yang menjadi perpaduan antara kedua induknya. Untuk contohnya, Bapak, ini ayam ya anak-anak. Oke, bisa ya. Oke, Bapak cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Banyak salah, Bapak mohon maaf. Belajar yang rajin. Oh ya, sebelumnya Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak dikerjakan di rumah. Ya, ini nanti di buku LKS halaman 60 anak-anak. Itu nanti minggu depan kita akan mengoleksi pekerjaan anak-anak. Dan sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.